lihat, olinya keluar kan? Nih ada olinya nih, ya kan? Nih ini untuk yang exhaust. Intake juga sebenarnya ada, tapi dia kecil. Agak lama ini startnya memang, karena baru pertama dihidupin ya. Nah, kita dengerin suaranya nih, suara mesin low idle untuk 140 memang begini. Jadi dia memang kalau teman-teman main di mobil suaranya nggak sekasar ini. Ini mesin diesel begini gitu. A few moments later. Oke teman-teman, kemarin kan udah kita kerjain engine-nya ya, udah diganti gasket, injektor, udah kita adjustment palep atau klep, udah banyak lah di sini ya. Nah, tadi udah kita engine udah kita hidupkan dan hasilnya engine normal ya, hidup gampang hidupnya gitu loh. Nah sekarang sesuai janji saya kemarin, saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan oli itu tidak naik ya. Di luaran kan banyak bilang ketika problem engine, kenapa Pak olinya tidak naik katanya. Apa sih maksudnya oli itu tidak naik? Yang dimaksud dengan oli tidak naik itu sebenarnya adalah sistem lubricatingnya atau pelumasannya yang tidak bisa bersirkulasi dengan baik, khususnya apalagi sampai ke bagian atas ya. Jadi nanti di sistem engine ada yang namanya banyak sistem, ada electric system, fuel system, sistem udara, air system, ada juga oil system atau sistem pelumas. Nanti ada sendiri ya di sistemnya ya. Terus ada juga cooling system atau pendinginan engine. Nah ini yang kita bahas adalah oil system atau pelumasan engine. Ini sebenarnya sistem ini sangat baik Kang, nggak pernah trouble dia kan. Iya. Nah maksud saya setelah kita melakukan pembongkaran, teman-teman tuh wajib melakukan namanya final inspection, pengukuran atau pemeriksaan akhir gitu. Jangan sampai plek operasi tiba-tiba baru 2 jam 3 jam problem terjadi prematur failure engine ya, prematur ya. Sebenarnya kalau engine, sifatnya engine itu ya kayak manusia, tidak ada yang abadi, nggak ada. Manusia pun kan ada masanya kan. Kayak saya, mungkin saya 100-200 tahun lagi mungkin mati kan. Kalau kamu bisa besok bisa lusa. Itu manusia, apalagi ini mesin, walaupun ini dari metal, dari bahan, itu ada namanya lifetime komponen. Ya. Nah, lifetime komponen ini ya ada masa umur pakai. Artinya apa? Pada akhirnya tetap akan rusak ya. Cuma rusaknya itu abnormal atau normal. Normal itu kayak apa sih? Misalkan keausan normal. Salah satunya misalkan ya dari namanya benda lama-lama ya. Nah ini engine juga sama. Nanti di HM-HM tertentu kita ada mid lap, ada overhaul juga. Misalkan di 35.000 misalkan Kang, 40.000 jam, udah 10 tahun atau 15 tahun ya kita wajib melakukan overhaul walaupun ya belum rusak. Tapi ada juga terjadi prematur failure. Prematur failure ini kerusakan yang belum waktunya gitu loh. Kayak prematur bayi lahir kan, harusnya 9 bulan, dia 7 bulan udah lahir. Ini juga sama. Nah kita intinya setelah melakukan perbaikan itu, apalagi berhubungan dengan engine, khususnya dengan top cylinder, kan banyak tuh. Kita harus memastikan salah satunya yang penting adalah pelumasan atau lubrication oil. Sampai naik di sana Mas biar bisa dengar ya. Saya jelasin ke teman-teman nih, mungkin sekarang nih dia apaan sih, ngomong apaan nih, bacot doang katanya nih orang ini, kerja aja kan. Tapi nanti kalau kamu tetap di alat berat Mas, suatu saat kamu akan oh bener nih kata mekanik yang sering ngopi itu bener dia. Mungkin 5 atau 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi kita nggak tahu dia kan. Ya mungkin saat ini sampai cuma ya udah ikutin aja apa yang saya sampaikan nih Mas. Itu di atas nggak apa-apa Mas, dengerin. Nah ini, nah itu tuh liatin tuh Mas Heru yang kemarin ya. Itu maksud saya sampaikan teman-teman kalau kerja sama saya bebas, mau foto mau ambil video itu saya senang belajar. Oh ini silinder head tuh begini ya. Jadi jangan tertekan di sini, tidak ada tertekan, kerja happy. Kembali lagi ke materi. Jadi lubricating itu hati-hati harus dipastikan benar tidaknya. Kenapa? Karena ini salah satu poin penting. Kalau ini
lubrikasinya tidak benar, apalagi karena sebelumnya pekerjaan kita ya, berarti kan kita yang salah tuh. Bisa prematur failure Kang. Dan kalau engine mekanikalnya kena, gede nih, kosnya biayanya gede besar. Satu jebol merembet ke yang lain, itu mekanikalnya engine. Jadi harus hati-hati. Nah setelah kita melakukan perbaikan apapun ya, oli tidak naik, ada dua. Pertama, oli itu bisa bersirkulasi ke turbo cas. Nanti turbo cas juga bisa, olinya tidak masuk ke turbo cas untuk pendinginan sama pelumasan sapnya, itu bisa kena. Nanti untuk turbo cas sendiri ya, aku jelasin sendiri kalau misalkan kita ganti turbo cas. Pemeriksaan dan inspeksinya cuma 5 menit aja di turbo cas ya. Terus yang ini karena berhubungan dengan silinder head, aku akan jelasin kenapa oli itu tidak naik. Jadi yang dimaksud dengan oli tidak naik, yang teman-teman sering dengar di bengkel-bengkel senior-senior kita di luaran gitu ya, oli tidak naik, oli tidak naik, berarti dia tidak naik kelas, nilainya jelek. bukan itu ya. Jadi pelumasan sekali lagi penting. Nah, salah satunya di sini nih. Oke, naik. Dibakar. Nah, di sini kemarin kan kita udah kerjain cylinder head. Lihatin ininya. Kita akan buka. Nah, di sini kita buka cover dulu. Ini untuk memastikan bahwa pelumasannya baik ya, teman-teman. Ini 12. Ohnya 10 ini. Kita buka dulu ini. Jelas ya, kelihatan? Jelas. Nah, ini pada kumpul yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Nah, kita buka dulu di sini. Ya. Sebenarnya kalau untuk engine mechatronic, teman-teman, itu ada namanya engine oil pressure ya, pengukuran sistem manual menggunakan git. Atau enggak, dia udah mechatronic, sensor, ini unit ini udah dilengkapi sensor. Jadi kita bisa lihat di monitor panel tekanan pelumasannya berapa. Tapi itu tidak mewakili ketika kita melakukan oli naik atau tidaknya ya. Kenapa? Kalau misalkan ini buntu juga, ini coba ini ke sini. Ini turbo cas ya. Kalau turbo cas problemnya misalkan di impellernya kena karena ada temuan misalkan plastik atau majun, ya apa ganti langsung normal kan. Tapi kalau Anda temukan terjadi kebocoran oli masuk ke exhaust, di mana sealnya udah rusak, end play-nya, impellernya udah kena, end play sub-nya, terus Anda ganti satu, terus Anda ganti turbo cas satu, baru bertahan operasi 1 hari udah kena lagi, Anda ganti lagi dengan baru, kena lagi. Indikasinya adalah dari sini, dari pelumasannya yang tidak berjalan dengan baik. Ya, bisa oli nggak naik ke sini, bisa ke bawah. Kalau ini buntu, pipa ini buntu pelumasannya, engine oil pressure itu pasti tercapai. Pasti tercapai, Mas. Artinya apa? Kalau turbo kena, Anda selain memasang yang lainnya, Anda pastikan pelumasan naik ke atas atau enggak sama turun ke bawah ya. Ya, turbo nantilah. Ini aja dulu yang kemarin kita kerjakan. Nah, sekarang di sini ada pelumasannya, Mas. Jadi oli itu harus naik lewat sini pada saat hidup ya. Terus melumasi ini. Kalau oli pada saat hidup tidak naik, tunggu jam-jaman lah. 2 atau 3 jam, 4 jam operasi, ini pasti problem, macet. Kenapa? Karena salah satu fungsi oli adalah melumasi, mendinginkan, anti karat dan segala macam ya. Nah, nanti dia akan naik di sini, di ujung sini nih ada oli ya. Biasanya ini agak nyiprat-nyiprat. Jadi untuk memastikan oli naik atau tidaknya setelah kita melakukan pembongkaran di cylinder head, salah satunya adalah dengan merunning engine, low idle. Kemudian kita lihat secara visual. Ini yang dilakukan oleh guru kita, senior kita di luaran ya. Misalnya di bengkel mobil, di bengkel truk, secara visual. Kalau misalkan 6 silinder, berarti 6-6-nya lihat satu-satu. Terlihat ribet padahal gampang. Hidupin sebentar, paling cuma 20 detik. Anda lihat secara visual bagian ininya. Kalau misalnya pelumasannya udah keluar, berarti oke. Nah sekarang, Kang, coba Kang dihidupin, Kang. Nah sini. Oh,
Sama hidupin bentar ya. Nah, berani. Oke, perhatikan di sini teman-teman, hati-hati agak muncrat dikit nggak apa-apa. Yo. Oh, lihat. Olinya keluar kan? Nih, ada olinya nih. Ya kan? Nih, ini untuk yang exhaust. Intake juga sebenarnya ada, tapi dia kecil. Dia kecil. Nah, di sini juga keluar olinya. Oh, ini ada ya olinya tuh ya. Naik. Ini berarti olinya naik. Nih. Ini yang intake juga ada tuh. Tapi kecil. Nah, dia kalau yang exhaust di depan ini. Oh, dia muncrat-muncrat tuh. Nih, di sini ada kan? Ada itu bang, ini itu di situ bang. Ini di sini pelumasannya ini ini sama di bawahnya. Nah, kalau ini di blok, dibuntu yang intake. Pelumasannya langsung di bawah kena palap, tapi dia keluar juga kan. Oh. Oh. Ya, jelas kan? Oke, matiin. Matiin. Gitu Mas. Jadi terlihat kan di sini keluar juga. Di sini keluar juga. Di sini keluar ya, nanti ada alirannya. Kalau ini udah pastikan ini keluar, saya jamin engine oke. Nah, tapi ini kan baru silinder nomor 3. Nah, kalau misalkan teman-teman belum yakin, harus semua dicek kan. Satu dilihat kayak gini, atau kan dilepas semua, diliatin lah. Itu ya. Intinya sama cara nomor 1, nomor 2, 3, 4 sama. Low idle, kalau low idle udah keluar, nanti putaran hang idle juga pasti keluar kan. Tahu kan? Nah, kenapa ini lebih banyak pelumasan yang valve exhaust, kenapa? Ini kan agak sedikit ya. Bukan sedikit sih, emang kurang dari inilah gitu. Karena ini exhaust berhubungan dengan gas buang. Mungkin untuk pendinginan juga, dianggapnya lebih panas lah, itu aja ya. Intake udara yang dingin ya bang. Ya sebenarnya nggak dingin-dingin juga bang. Ya itulah kata guru saya. Kalau ini saya juga harus tanya ke engineering mesinnya ya. Tapi intinya bersemua gitu, kalau kau masuk intake-nya lebih, yang penting olinya naik ya. Nah, ini yang dimaksudkan oli naik itu ini Kang. Ini kebanyakan. Kalau oli tidak naik, tidak ngalir ke sini, dihidupin tuh nggak keluar sama sekali, ya udah. Tinggal nunggu waktu aja, engine ini problem. Good job. Gampang kan? Wah, ini calon-calon mekanik masa depan ini bang. Besok-besok kamu di PAMA, wah udah jago lah. Jadi tenang ya kak, jangan takut kalaupun misalkan di UT atau di UT School itu kesempatannya kecil, masuknya masih ada PAMA, ada BUMA, ada Sabta Indra Sejati, ada PPA, banyak di luar sana, di tambang-tambang batu bara butuh mekanik itu banyak. Jadi jangan takut tidak diterima. Selama kita belajar dengan baik, uji kompetensi dengan baik, insya Allah ada rezekinya sampai bisa kerja. Ya, besok bisa ke Papua, ke Freeport loh. Walaupun cuma ganti oli doang ya. Tapi, wah saya mau engine mah dulu udah 15 tahun yang lalu saya udah tahu gitu. Bilangin nanti ke senior ya. 2022 nih saya diajarin masalah ini, udah tahu fungsinya. Nah sekarang ini kan udah kelar engine, saya minta bantu. Ini kan ada wadah nih, nih pegang, nih. Sama ini. Kita kan belum ada minum, belum ada sesuatu ya. Tahu koperasi? Tahu. Beliin rokok 1 slop, Magnum biru, kalau nggak ada Sampurna putih, sama minum 1, 2, 3, 4, 5, apa aja. Banyak. Mau Presti, mau Fruity. Asal jangan bir ya. Ya. Nih, kalau dia nanyain, bayarnya pakai ini. Siap. Ya. Oke? Yang 1 slot Magnum ya, Pak? Magnum biru. Namanya tahu kan tempatnya? Tahu, Pak. Ah, di situ deket tuh koperasi. Ya, siap. Ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Mohon maaf kalau misalkan kurang
kurang jelas ya. Ah, aduh, ada telepon lagi. Udah.